Nama program A101. Dari file karyawan perusahaan ABC, Anda diminta membuat program untuk menampilkan premi tahunan dan total seluruh premi. Record input tersusun dari nomor karyawan, nama karyawan, dan kode status. Sedangkan record output tersusun dari nomor urut, nomor karyawan, nama karyawan, kode status, dan premi. Proses baca input data. Tentukan premi berdasar ketentuan sebagai berikut. Karyawan yang berkode status 1 mendapat premi Rp300.000. Yang kode 2 Rp250.000 dan seterusnya. Selain itu tak mendapat premi, artinya yang berkode status 0 atau 5, 6, 7 dan sebagainya itu tidak mendapat premi. Tidak mendapat premi itu apa artinya? Tidak mendapat premi itu sebenarnya juga mendapat premi, tetapi preminya sama dengan 0. Pada akhir proses cetak total premi seluruhnya. Kemudian output program yang diminta adalah seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada nomor urut, nama karyawan, nomor karyawan, nama karyawan, kode status, dan premi tahunan. Kemudian total seluruhnya. Selanjutnya total untuk premi status 1, status 2, 3, dan 4. Ini yang diminta. Tahapan problem solving program A101 adalah pertama, tentukan nama variabel input untuk setiap data feed, yaitu A-string, B-string, C-string. A-string untuk nomor karyawan, B-string untuk nama karyawan, dan C-string untuk kode status. Selanjutnya, buatlah input data 101. Untuk nomor karyawan terserah Anda, tetapi sebaiknya berurutan, artinya 101, 102, 103. Nah, itu nama karyawan sebaiknya disingkat saja, artinya nama karyawannya pendek-pendek saja. Adi, Budi, Rini, dan sebagainya. Jangan membuat nama karyawan yang sulit-sulit, misalnya Heru Sulistyo Budiono. Nah, itu terlalu panjang, nanti malah merepotkan. Kode status ada 5 macam kode status, yaitu 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Itu yang saya maksud tadi, 0, 5, 6, 7. Nah, itu tidak ada. Karena ada 5 kode status, maka pada input data harus ada kode status yang berisi angka 1, 2, 3, 4. Jadi Anda harus membuat input data yang kode statusnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan juga harus ada yang lain-lain, misalnya 5, kode status 6, kode status 7, kode status 0, dan sebagainya. Jadi dengan demikian seluruh data yang mungkin ada bisa diproses. Artinya kalau data itu kode statusnya 4, itu harus ada. Kode status 5 harus ada, yang mungkin ada. Nah, kemudian kita akan membuat data sendiri. Ini input data A101. Kita tulis di sini nomornya 101, namanya Adi, kode statusnya 4. 102 Budi, kode statusnya 1.
dan seterusnya. Joni 5, Henny 7, dan seterusnya. Jadi ini kita ngarang sendiri. Tetapi setelah itu nanti ini akan kita proses. Artinya dengan menggunakan data ini kita harus membuat outputnya. Setelah menulis data ini, data karangan sendiri, kita tentukan nama variabel output A101. Jadi kita menulis NU untuk nomor urut premi, untuk premi, TP1 untuk total premi 1, dan seterusnya, TS untuk total seluruh premi. Setelah kita membuat data ini, kita harus membuat outputnya. Output program A101. Nanti bentuknya seperti ini. Dan kita tulis, kita hitung. Nomor urutnya 1. Tapi nomor karyawannya, nomor urutnya 1, nomor karyawannya 101, namanya Adi, kode statusnya 4, maka preminya 150.000. Berdasar tadi itu, berdasar ini. Kalau kode status 1 mendapat premi 300.000. Kalau berkode status 2 mendapat premi 250.000. Adi kode statusnya 4, maka kode status 4 mendapat premi 150.000 dan seterusnya. Ini Budi 1 300.000, ini 3 200.000 dan seterusnya. Dan total seluruhnya 1.750.000. Kemudian total untuk premi 1 600.000 dan seterusnya. Jadi output ini harus ditulis dulu. Jadi kita ngarang-ngarang sendiri dan kita ngarang-ngarang sendiri inputnya, dan kita harus menghitung kalau inputnya begini maka outputnya harus seperti ini. Ini dihitung sendiri. Sedangkan flowchartnya ini input tahun proses, kemudian cetak header, NU sama dengan 0, kemudian baca data, apakah data sudah habis, kalau habis cetak total, kalau tidak dicek apakah C-stringnya kode preminya 1, kalau kode preminya 1 maka preminya 300.000. Kemudian total premi 1 ditambah premi. Kalau kodenya 2, preminya 250.000, maka total premi 2 plus premi plus 250.000 dan seterusnya. Kalau tidak 1, 2, 3, dan 4, maka dapat premi tetapi preminya 0. Kemudian ini digabung jadi 1, maka di sini kita rumuskan total seluruh premi adalah TS plus premi. Kemudian NUN plus 1, print data itu tadi, print output ini. Kemudian balik lagi, muter untuk membaca data lagi. Kalau data sudah habis, di sini ditandai dengan bintang pada basic ya, tandai bintang. Kemudian kita total seluruhnya, total premi 1, total premi 2, total premi 3, dan total premi 4. Ini flowchartnya. Dan nanti dengan flowchart ini kita akan menggunakan program
Python, C++, Java, Kotlin, dan lain-lain. Ini flowchartnya. Selesai. Ini adalah programnya. Ini adalah program A01. Jadi kita tulis di sini. Kemudian ini adalah input. Sebelumnya kita tulis ini input. Kemudian ini adalah header. Tampilan program. Selanjutnya untuk data kita harus menulis nama datanya dulu. Nama datanya adalah data 101. Cara penulisannya adalah tulis string data 101. Dengan jumlah data, jadi nomor, kemudian nama, kemudian ini jumlahnya semuanya dari sini sampai di sini ada 30. Karena itu ditulis string data 30. Berikutnya inisiasi atau menentukan nama variabel yang akan digunakan. Karena di sini ada 3, yaitu nomor, nama, dan kode, maka kita inisiasi nomornya berbentuk string nomor, namanya juga string nama, kemudian ini juga string kode. Kemudian integer A, jadi ini nilai awal dari A sama dengan 0, integer B 0, integer C 0, integer NU juga 0, integer primi 0. Kemudian untuk primi 1 nilainya juga 0. Kemudian total premi 2 juga 0 sampai dengan total seluruhnya 0. Jadi ini harus ditulis dulu. Setelah itu program utamanya adalah A sama dengan 0, while A lebih kecil 30, artinya 30 itu adalah banyaknya data, maka nilai B sama dengan A plus 1. Jadi nama data itu ditambah 1. Sedangkan untuk C itu adalah A plus 2. Jadi kalau di sini A101 ya, maka B itu adalah A plus 1. Sedangkan C adalah A plus 2. Jadi kan datanya ada 30. Jadi selalu ditambah 3, selalu tambah 3, selalu ditambah 3. Begitu caranya. Jadi kode data adalah data 00. Kode untuk premi ya, ini kode sama dengan data 00 atau B. Kemudian ini kode, ini hanya keterangan saja. Sedangkan proses ekstraksi mulai dari sini. Jika data 101 yang ke C itu artinya yang ketiga. Jadi ini ke 1,
ini kedua, ini yang ketiga. Jadi kalau data 101 yang kecil, yang ketiga 1, maka preminya 300.000 dan total premi 1 plus premi. Kalau datanya 2, maka ini rumusnya. Sedangkan ini, jadi kalau data 1, preminya sekian, total premi ini. Kalau C-nya 2, ini preminya ini. Kalau tidak, itu harus ditulis. Jika data yang ke C ini tidak sama, ya, ini artinya tidak sama. Jadi kalau data 101 tidak sama dengan 1 dan ini dan ya, dan data 101 ke C juga tidak sama dengan 2 dan data 101 ke C tidak sama dengan 3 dan data 101 ke C tidak sama dengan 4, maka preminya 0. Kenapa? Karena yang dapat premi itu adalah yang kodenya 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jadi kalau tidak 1, tidak 2, tidak 3, tidak 4, maka preminya 0. Sekarang untuk mencetak data, ini ya, print ini, print nomor urut, NU sama dengan NU plus 1, kemudian cetak NU, cetak nomor urut, kemudian kita beri spasi, kemudian cetak data 101 ke A, artinya apa? Artinya nama, ya, print A string ini, kalau di sini A string, kemudian B string adalah ini, jadi B string di sini, dan kemudian C string ini, cetak data 101 yang ke C itu adalah C string. Kemudian cetak premi, jadi ini gambarnya mungkin perlu dibesar. Nah ini NU, A string, B string, C string, premi. Kemudian tadi dikatakan bahwa A sama dengan 0, while A lebih kecil 30, jadi prosesnya itu akan berlangsung sampai di sini. Nah, kalau A sudah sampai 30, di sini A sama dengan 30, artinya jika A string di sini sama dengan bintang, itu di sini. Jika A sama dengan 30, maka kita cetak total premi.
Jadi kita tuh cetak ini total premi ini ya. Ini selesai programnya. Kalau kita jalankan untuk execute pertama kali repeat dulu sampai errornya 0. Kalau errornya 0 barulah kita execute run. Kita tulis tahun proses di sini. Enter. Ini hasilnya. Ini outputnya. Jadi kalau kode statusnya 5, bukan 1, bukan 2, bukan 3, dan bukan 4, maka preminya 0. Begitu juga ini 7, maka preminya 0. Ini programnya. Nah, selesai. Program ini nanti bisa kita gunakan atau kita copy untuk mendapatkan soal yang berikutnya.